Rani Basaria akan memimpin ibadah pada hari ini. Sebelum ibadah, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Kalau bisa kita berdiri ya teman-teman ya. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih atas hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk bersama-sama beribadah, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong berkati ibadah ini agar berjalan dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Manis Kau Dengar. Kita undang Tuhan ke dalam tengah-tengah kita. Mari kita nyanyi lagu Manis Kau Dengar. Dan kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengar janji-janji manis dari-Mu. Tolong berkatilah setiap kami di sini agar bisa mendengarkan firman ini dengan baik, dan berkatilah hamba yang akan menyampaikannya. Berilah hamba kebijaksanaan untuk bisa mempengaruhi teman-teman di sini agar bisa melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom semuanya. Di sini ada pertanyaan, pernah kalian khawatir terhadap sesuatu? Kira-kira di sini ada yang nggak pernah merasa khawatir nggak? Boleh tunjuk tangan. Pasti semua pernah khawatir kan ya? Nah, apa sih hubungannya khawatir dengan tema pada hari ini? Boleh next. Nah,
Jadi hari ini kita akan membahas tentang hal kekhawatiran ya. Kalau dengar kata kekhawatiran sangat manusiawi dan wajar rasanya untuk kita rasakan, benar? Sebelum itu kita baca dulu deh ayatnya dari Yosua 1 ayat 9. Boleh kita baca sama-sama? Boleh ya? 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih siapa Yosua ini? Bapak Yosua. Apa? Itu Yosua Pasar Ibu, maaf ya. Yosua di Alkitab, ada yang tahu nggak dia siapa? Perannya seperti apa? Murid Tuhan Yesus. Yang lebih spesifik dong, Simon. Ayolah, kelas 12 Simon. Ya, jadi Yosua itu adalah pengganti Musa ya untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Apa sih yang dirasakan Yosua di sini gitu? Di sini Yosua ngerasa pada saat ia ditunjuk untuk menggantikan Musa, itu dia ngerasa cemas, takut, gelisah. Nah, kenapa sih gitu? Yosua bisa merasakan hal itu. Sebelumnya, kita ngontrol diri kita sendiri aja susah ya kan? Disuruh jangan suka sama orang lain yang beda agama, kita tetap suka gitu kan? Nah, ini Yosua harus ngatur lebih dari 2 juta bangsa Israel. Oke, mohon perhatiannya lagi. Yosua di sini harus mengatur lebih dari 2 juta bangsa Israel yang sifatnya ini suka menduakan Tuhan, sering mengeluh, tegar tengkuk ya, untuk membawa mereka ke tanah Kanaan gitu. Jadi apa yang dirasakan Yosua di sini adalah hal yang sangat wajar. Apalagi dia masih muda di sini ya. Dan juga dia takut gitu dibandingkan dengan Musa yang mana adalah seorang legenda di mata bangsa Israel gitu kan. Nah, dan kekhawatiran Yosua ini pun dilihat Tuhan gitu. Jadi Tuhan melihat dan mengetahui isi kita bahwa di sini Tuhan ngerasa Yosua ini masih takut, masih muda rasanya. Cuma di sini Tuhan bilang bahwa Allahmu, aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini kita dapat melihat janji penyertaan Tuhan nggak hanya ke Yosua tapi terhadap kita juga gitu. Mungkin yang paling dekat di sini yang relate sama kehidupan kita adalah saat ini kita khawatir terhadap masa depan kita, benar gak? Yang kelas 12 apalagi kita mungkin mikir nanti aku bakal kuliah di mana ya, nanti aku kerja apa, atau besok aku masih makan gak gitu kan. Hal-hal kekhawatiran seperti itu pun dirasa wajar ya teman-teman, karena memang kita itu hidup harus terstruktur kan. Tapi di sini Tuhan bilang bahwa Tuhan ini nggak pernah berpaling daripada kita. Jadi jalan yang kita tempuh sekarang itu juga sudah ada di dalam rencana Tuhan gitu. Dan rancangan Tuhan seperti yang Ica katakan pada khotbahnya itu adalah rancangan yang terbaik, bro. Lebih baik daripada rancangan-rancangan kita sebagai manusia gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di sela-sela kekhawatiran kita? Boleh di next? Saya bacakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Teman-teman bisa duduk di sini, ini karena penyertaan Tuhan bukan? Ya, selama 16 tahun, 17 tahun teman-teman hidup, pasti banyak masalah, lonjakan yang teman-teman alami, tapi teman-teman masih bisa hidup di sini bernafas, itu tidak semata-mata karena kekuatan teman-teman, tapi karena penyertaan Tuhan gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita berdoa, bersyukur, kita menyatakan segala hal keinginan kita kepada Tuhan, dan kiranya jika kita tetap istilahnya jalan di jalan yang Tuhan ajarkan, keinginan itu akan terkabul teman-teman. Jadi di sini mungkin aku akan bagi kisah aku sendiri. Tahun 2022 ini aku masuk suatu organisasi di sekolah namanya OSIS ya. Sama seperti Yosua, OSIS itu kan berganti kepemimpinan ya, dari angkatan atas ke angkatan aku. Juga aku ngerasa seperti Yosua, ada beban yang aku pikul gitu, ada harapan yang aku pikul. Pada saat itu impian aku adalah untuk menyelenggarakan pensi di sekolah ini gitu. Namun bedanya aku dengan Yosua adalah kalau Yosua dia menjalani setiap tantangan itu dengan bersama-sama dengan Tuhan gitu. Tuhan yang menyertai dia. Tapi aku saat itu aku istilahnya berpaling daripada Tuhan. Aku jadi jarang gereja, terlalu memikirkan egoku, terlalu memikirkan bebanku, terlalu melihat masalahku lebih besar daripada masalah orang lain, sehingga saat itu yang aku lakukan ya hanya istilahnya bekerja, terus kalau misalnya ada masalah nangis dan ngadunya ke Tuhan gitu. Tapi di saat aku lagi naik, aku tidak bersyukur pada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bukannya Tuhan menghukum aku, malah Tuhan mengabulkan keinginan aku.
gitu. Jadi pensi ini berhasil diadakan dan aku baru sadar gitu bahwa wow, bahkan kepada orang-orang yang hina seperti saya aja, yang saya istilahnya nggak mengandalkan Tuhan, Tuhan masih tetap mengabulkan keinginan saya. Kenapa gitu kan? Saya tanya, kenapa Tuhan gitu? Jawabannya satu gitu. Karena Tuhan peduli pada kita, Tuhan sayang sama kita, dan Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya. Bahkan sekalipun kalian tidak berada di jalan yang sama dengan jalan ketetapan Tuhan, Tuhan masih mengasihi Anda. Jadi di sebesar apapun kekhawatiran kalian di masa depan gitu, percayalah bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah itu gitu. Boleh di next? Ya, di sini ada quotes terakhir yang akan saya bacakan, bahwa penyertaan Tuhan merupakan jaminan kebenaran dalam mengarungi perjalanan di sepanjang hidup kita. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah mengaruniakan jaminan kebenaran kepada kami, jaminan keselamatan kepada kami anak-anak-Mu untuk bisa hidup seturut dan sehendak dengan firman-Mu. Tuhan, teruslah jaga kami di jalan yang benar itu, lingkupilah kami dengan kasih dan Roh-Mu agar kami selalu menjadi anak-anak yang bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selagi mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Kekuatan dan Mazmur. Boleh sampai tepuk tangan ya teman-teman ya. Bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi Yesus yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih karena kami telah melakukan ibadah, telah menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu yang agung, juga telah mendengar tentang kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Di sini kami ingin berdoa terkhusus untuk orang tua kami di luar sana yang sedang mencari nafkah, dimanapun mereka berada, sertai dan lindungilah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Urapi mereka dengan Roh-Mu agar mereka bisa menjadi wakil-Mu di dunia yang terus mengajarkan kami ke arah kebenaran ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk guru-guru kami, kepala sekolah, baik staf maupun TU di sekolah ini yang membantu kami, mengajari kami, mendidik kami. Tuhan berikanlah mereka kebijaksanaan dan hikmat yang hanya daripada-Mu agar bisa terus mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa di bangsa ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintahannya mulai dari yang tertinggi maupun sampai terendah, agar mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang membuat bangsa ini berada di jalan yang lebih baik ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap masing-masing kami di sini, baik kami yang sedang merasa patah, hancur, ataupun sedang sakit ya Tuhan. Tolong pulihkan kami agar kami bisa selalu bersemangat untuk bisa mengasihi orang lain dan menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Sebelum itu ampunlah dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan terus limpahkanlah kami dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami.